Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian selalu baik dan sehat-sehat saja. Materi kita kali ini adalah tentang plantae. Pasti kalian masih ingat yang disebut plantae adalah tumbuhan atau dunia tumbuhan. Ada banyak sekali tumbuhan yang kita kenal di dunia ini, mulai dari tumbuhan yang ukurannya kecil sampai tumbuhan yang ukurannya sangat besar sekali, dan ini adalah beberapa contoh tumbuhan. Nah, dari sekian banyak contoh ini dapat kalian perhatikan salah satu ciri utama tanaman adalah memiliki warna hijau. Dia berwarna hijau karena mengandung klorofil. Nah, untuk tujuan pembelajaran tentang plantae ini adalah diharapkan setiap peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum plantae. Kemudian bisa membedakan antara tanaman lumut, paku, dan tanaman biji berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian menemukan pengelompokan dasar untuk menemukan dasar untuk mengelompokkan tanaman lumut, tanaman paku, dan tanaman biji. Nah, tadi kita sudah sebutkan salah satu ciri utama tanaman adalah berwarna hijau. Selain itu masih ada ciri-ciri yang lain, yaitu dia eukariotik. Ibu harap kalian masih ingat definisi eukariotik. Itu adalah dia memiliki sel yang sudah modern karena memiliki membran inti. Kemudian multiseluler, artinya bersel banyak. Tidak ada lagi yang bersel satu. Kemudian memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, memiliki klorofil. Klorofilnya itu ada di dalam kloroplas. Kemudian mampu berfotosintesis sehingga bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Kemudian makanan dapat disimpan berupa amilum. Kemudian amilum inilah yang digunakan oleh makhluk hidup lain sebagai sumber makanan. Maka tanaman dikenal juga sebagai produsen. Kemudian memiliki embrio yang dilindungi oleh jaringan tumbuhan bawah yang diwadahi di dalam biji. Kemudian tanaman dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu tanaman lumut, Bryophyta, tanaman paku, Pteridophyta, atau tanaman biji, Spermatophyta. Ini kita mulai dari tanaman lumut. Lumut itu biasanya ada di tempat yang lembab. Ini dia ukurannya kecil dan yang paling harus kalian ketahui, dia memiliki tubuhnya terdiri atas akar, tapi akarnya masih rhizoid atau akar semu. Jadi dia belum memiliki akar. Kemudian memiliki daun yang ukurannya kecil, batang ukurannya kecil. Ini ciri-cirinya bisa kalian baca sendiri. Ini contoh morfologi tanaman lumut. Kalau diperbesar, kalian lihat sepertinya dia punya daun ini, tapi ukurannya sangat kecil. Seperti punya akar, tapi akarnya itu masih akar semu atau akar rhizoid. Kemudian dia punya generasi sporofit yang ada di atas atau nempel di tanaman lumut ini. Kemudian tanaman lumut itu sendiri terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada lumut hati, ada lumut daun, ada lumut tanduk. Lumut hati ini contohnya ini, bentuknya seperti lembaran. Kemudian dia memiliki antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium itu adalah alat atau organ tubuh yang bisa digunakan untuk menghasilkan sel kelamin. Maka antheridium dan archegonium disebut juga sebagai organ reproduksi. Antheri itu jantan, archegonium itu betina. Ini contoh lumut hati. Kemudian yang kedua lumut daun. Inilah lumut daun. Bentuknya seperti memiliki daun. Kemudian yang ketiga lumut tanduk. Ini lumut tanduk.
secara prinsip bentuknya seperti lembaran, seperti lumut hati, tapi dia memiliki bentukan atau generasinya yang menyerupai seperti tanduk, maka dikenal dengan istilah lumut tanduk. Kemudian reproduksinya, kalian perhatikan. Tanaman lumut untuk reproduksi itu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan, jadi digilir. Ada masa kawin dan ada masa tidak kawin. Kemudian lumut yang kita lihat sehari-hari ini, lumut yang warnanya hijau, itu adalah generasi gametofit atau generasi yang berkembang biak secara kawin karena dia punya alat reproduksi. Ada antheridium, ada archegonium. Antheridium itu jantan, makanya menghasilkan sperma. Archegonium itu betina karena menghasilkan sel telur. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, ini akan menghasilkan zigot. Kemudian fertilisasinya dia masuk ke dalam archegonium seperti ini. Dan hasil fertilisasi akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan membelah secara mitosis sehingga menghasilkan spora. Kemudian spora itu akan tumbuh di atas generasi gametofit. Jadi ini adalah generasi gametofit. Ini yang hijau ini. Kemudian yang namanya sporofit itu akan nempel. Contohnya seperti bunga. Itu gampang yang kita lihat sehari-hari seperti bunga. Dia menempel di induknya. Padahal ini dua generasi yang berbeda. Ini generasi sporofit karena menghasilkan spora. Ini generasi gametofit karena menghasilkan gamet. Nah, generasi sporofit itu hanya berfungsi menghasilkan spora dari pembelahan meiosis. Setelah dia selesai menghasilkan spora, maka dia akan mati. Kemudian spora yang dihasilkan itu akan tumbuh menjadi tanaman lumut. Ada yang lumut jantan, ada yang lumut betina. Inilah siklus hidup tanaman lumut. Untuk gampangnya ini, kalian perhatikan. Jadi dimulai dari spora. Spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema itu adalah tanaman lumut muda. Kemudian lumut muda akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Di mana tanaman dewasa itu adalah generasi gametofit atau menghasilkan gamet. Dia gametnya ada sel telur, ada sel sperma. Kemudian sel telur dan sperma akan terjadi fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot akan menghasilkan sporogonium atau generasi sporofit. Generasi sporofit akan menghasilkan sporangium atau kotak spora. Sporangium akan menghasilkan spora. Nah, pada tanaman lumut ini yang generasi dominan atau yang kita lihat sehari-hari adalah generasi gametofit. Tolong garis bawahi ya. Tanaman lumut generasi yang paling dominan adalah generasi gametofit. Kemudian peranan. Peranan itu sebagai obat. Nah, ini obat sakit hati atau radang hati atau hepatitis. Penghasil kapas. Kemudian di lingkungan dia bisa sebagai penahan abrasi atau mengurangi erosi, kemudian membentuk lahan gambut dan bisa menyuburkan tanah. Berikutnya, tanaman paku. Tanaman paku atau Pteridophyta merupakan kelompok tanaman berpembuluh yang paling sederhana. Artinya dia sudah punya silem, punya phloem, tapi masih sangat sederhana. Kemudian dia sudah punya akar, punya batang, ini batangnya menjalar di dalam tanah dan daun. Kemudian ciri khasnya lagi dia memiliki daun muda yang menggulung. Ini tanaman paku. Kemudian tanaman paku itu dikelompokkan menjadi beberapa, ada paku purba atau psilopsida. Tanaman ini sudah banyak yang punah. Kemudian paku ekor kuda, paku kawat, ada paku sejati. Paku sejati inilah yang kita sering lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ada suplir, ada paku air, ada paku sarang burung. Ini paling sering kita lihat. Banyak terdapat di sekitar kita. Kemudian ibu lebih tekankan ke cara reproduksi.
Sama seperti tanaman lumut, tanaman paku juga mengalami pergiliran keturunan. Tapi generasi dominan tanaman tanaman paku itu adalah generasi sporofit. Kalian mungkin pernah lihat tanaman pakis. Di balik tanaman pakis itu ada bintik-bintik. Ini ada bintik-bintiknya tapi tidak kelihatan. Bintik-bintiknya itu adalah kotak spora. Jadi tanaman paku itu menghasilkan kotak spora yang disebut sebagai sporangium. Biasanya ada di balik daun. Di dalam sporangium ada sorus. Di dalam sorus ada ada spora. Dari pembelahan sel meiosis, kotak spora akan menghasilkan spora. Spora kemudian jika jatuh di tempat yang cocok, dia akan tumbuh menjadi tanaman paku muda. Paku mudanya ini disebut sebagai protalium, nanti ada di bagan. Protalium ini hanya berfungsi menghasilkan sel kelamin. Karena ada antheridium, ada archegonium. Sama, antheridium itu menghasilkan sperma karena dia jantan, sedangkan archegonium menghasilkan telur karena dia betina. Setelah tanaman ini menghasilkan sel kelamin, maka dia akan mati. Tapi sel sperma akan membuahi sel telur sehingga menghasilkan zigot, kemudian zigot akan tumbuh menjadi tanaman paku. Dan generasi yang dominan pada tanaman paku adalah generasi sporopit. Kalian bisa lihat di bagian ini. Nah ini, Ibu mulai dari tanaman paku. Tanaman paku itu adalah generasi sporopit karena dia menghasilkan spora. Ini adalah masa dominan karena tumbuhnya lama. Dia menghasilkan spora di sini. Tanaman paku memiliki daun penghasil spora, itu sporopit. Di daun penghasil spora ada sporangium atau kotak spora. Sporangium menghasilkan spora. Kemudian spora akan tumbuh menjadi protalium atau tanaman muda yang hanya berfungsi menghasilkan gamet. Setelah menghasilkan gamet, dia akan mati, maka tumbuhnya nggak lama. Menghasilkan sperma dan sel telur, kemudian fertilisasi menghasilkan zigot dan terus kembali menjadi suatu siklus. Pada tanaman paku, masa dominan adalah masa sporofit. Ini yang membedakan dengan tanaman lumut. Kemudian yang berikutnya ada tanaman biji atau spermatopita. Dari namanya saja menghasilkan biji, tapi ini dia sudah memiliki akar, batang, dan daun. Alat tubuhnya sudah lengkap. Kemudian menghasilkan biji. Kalau yang disebutkan tadi tanaman tidak menghasilkan biji atau belum menghasilkan biji. Kemudian tanaman biji itu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu gymnospermae atau tanaman biji terbuka, artinya bijinya tidak ditutupi daun buah. Kemudian ada angiospermae, tanaman biji tertutup. Tanaman biji terbuka dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu conifer, ini kelompok tanaman pinus conifer, ada cikas, cikadopita, ada gingopita, ada genetopita. Angiospermae dibedakan menjadi dua kelompok besar, ada monokotil, ada dikotil. Ini contoh tanaman konifer atau tanaman pinus. Ciri utama kelompok ini dia belum memiliki bunga. Dia baru memiliki strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Nanti ini penting untuk direproduksi. Ini contoh tanaman konifer. Ini contoh tanaman cikas. Cikas itu pakis haji. Ini pakis haji. Ini ginkgo biloba di Indonesia tidak ada ini ya. Ini banyak di Cina. Ginkgo biloba. Kemudian kelompok yang keempat itu Genetum genemon, melinjo. Melinjo. Ini bahan untuk membuat emping. Kemudian yang berikutnya ada tanaman biji tertutup atau angiospermae. Dia memiliki biji yang tertutup daun buah dan sudah memiliki bunga. Dan di sini Ibu hanya tekankan di cara reproduksi. Ini perbedaannya dikotil dan monokotil. Mulai dari akar, batang, daun, buah,
sampai biji berkeping. Biji keping 1, biji keping 2. Ini ada perbedaannya juga, bisa kalian baca sendiri. Ibu di sini hanya akan lebih menjelaskan ke cara reproduksi. Cara reproduksi tanaman Gymnospermae atau di sini tanaman pinus. Tanaman pinus ini belum memiliki bunga, dia hanya memiliki strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Strobilus jantan itu menghasilkan sel sperma, strobilus betina menghasilkan sel telur. Peristiwa diawali dengan pembuahan. Dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, tapi di sini belum punya bunga. Maka di sini adalah jatuhnya serbuk sari sama serbuk sari ke tetes penyerbukan. Kemudian serbuk sari akan menunggu sampai tetes penyerbukannya itu kering. Keringnya itu membutuhkan waktu yang lama, bisa dari 2 sampai 3 tahun. Maka setelah 2-3 tahun barulah terjadi fertili atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur karena nunggu si tetes penyerbukannya itu kering. Setelah terjadi fertilisasi baru menghasilkan zigot. Dan di sini hanya mengalami pembuahan tunggal. Nah, ini gampangnya seperti ini. Strobilus jantan, strobilus betina. Strobilus jantan mengalami proses pembentukan sel telur. Di dalam strobilus jantan ada sel induk spora. Sel induk mikrospora atau sel induk serbuk sari. Kemudian sel induk mikrospora akan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan menghasilkan gamet jantan. Gamet jantan akan menghasilkan sel buksari. Kemudian serbuk sari akan menghasilkan sperma. Kemudian ada strobilus betina menghasilkan megasporangium, akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi akan menghasilkan zigot, zigot menghasilkan embrio, embrio menghasilkan biji. Dan di sini hanya terjadi 1 kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan tunggal. Beda dengan penyerbukan pada tanaman Angiospermae. Tanaman Angiospermae itu memiliki bunga. Alat reproduksi bunga adalah putik dan benang sari. Putik dikenal sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari disebut sebagai alat kelamin jantan. Prosesnya gampangnya di sini. Tumbuhan sporophyte itu memiliki bunga, bunganya nggak ada. Bunga menghasilkan benang sari dan putik. Di dalam benang sari itu ada sel induk mikrospora. Jadi ini langsung aja sel induk mikrospora. Kemudian sel induk mikrospora akan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari itu akan mengalami proses pembelahan sehingga menghasilkan 2 sel sperma. Ada sel sperma 1, ada sel sperma 2. Kemudian putik di bakal buah ada bakal biji, dalam bakal biji ada megaspora, dalam megaspora ada sel induk megaspora yang akan menghasilkan megaspora, kemudian menghasilkan kantung embrio. Di dalam kantung embrio itu ada sel telur dan ada inti kandung lembaga sekunder. Ingat, ada sel telur dan ada inti kandung lembaga sekunder. Proses diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, maka serbuk sari akan masuk ke dalam celah. Ini ada celah, di sini ada celah tangkai putik sehingga menuju ke dalam bakal biji. Di dalam bakal biji ada sel telur dan ada inti kandung lembaga sekunder. Kemudian kalian perhatikan, inti sperma 1 akan membuahi sel telur menghasilkan zigot. Sedangkan inti sperma 2 akan membuahi endosperm sehingga menghasilkan cadangan makanan embrio. Endosperm itu adalah cadangan makanan embrio. Sel sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga menghasilkan cadangan makanan atau endosperm. Dan cadangan makanan plus embrio itu akan menghasilkan biji. Contohnya biji mangga. Biji mangga itu ada cadangan makanan, ada daging buah
dan ada di dalam daging buah itu ada intinya yang bijinya yang mengandung cadangan makanan. Cadangan makanan itu nantinya akan digunakan oleh embrio untuk tumbuh dan berkembang. Ini di akhirnya ada perbedaan ciri antara tanaman lumut, tanaman paku, dan tanaman biji. Kalian lihat di sini, kalian baca sendiri. Sepertinya sampai di situ materi kita pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi di Zoom. Ibu ucapkan terima kasih.